jumlah 696 murid. Kemudian di tingkat SMA-nya murid lama dan murid baru berjumlah 108 murid. Kemudian tingkat salafiyah 21 murid. Dengan total 825 murid di Pondok Pesantren Abi Sentral di tahun yang ketiga. Ini merupakan hal terbesar yang Allah karuniakan kepada kita bersama, yang selalu diingatkan oleh Nabi kepada kita bersama untuk meningkatkan bersyukur kepada Allah SWT. Tahun ini adalah tahun peningkatan kualitas, tahunnya adab, di mana kita semua baik muridnya ataupun gurunya lebih difokuskan lagi dalam peningkatan kualitas adab dan ibadah, tapi tetap berpegang teguh kepada 5 pilar pondok kita. Anda masih ingat 5 pilar pondok kita? Mari kita uji. 5 pilar pondok pesantren Abi Sentral. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah, ini agak sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Begitu besarnya nikmat Allah kepada kita bersama. Karena tahun ketiga, kalau tahun ketiga berarti kita memulai sekolah kita ini di masa corona, Dan di masa corona itu semua orang mengeluh, terutama masalah ekonomi. Tapi alhamdulillah, dengan nikmat Allah yang luar biasa dipimpin oleh Abi Yami, dimulai sekolah kita ini. Alhamdulillah semuanya luar biasa, pembangunannya termasuk siswa. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Yang saya kira datang ke sini adalah dari daerah-daerah yang bermacam ragam, dari tempat-tempat yang jauh, mungkin dari provinsi-provinsi di luar Sumatera Barat juga. Orang tua mereka tentu menaruh harapan besar kepada lembaga kita ini agar anak-anak tersebut sukses menjadi putra-putri bangsa, putra-putri agama, putra-putri keluarga yang berkualitas hebat, berkualitas mumpuni. Kalau di tema kita sekarang ini adalah adab dan ibadah, mudah-mudahan kualitas adab dan ibadah itu yang kita kembangkan dengan sedemikian rupa, yang ditopang oleh hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan tadi itu, bisa dicapai di lembaga kita ini, akan menjadikan lembaga kita ini tidak kita ragukan menjadi lembaga yang dicari, yang diutamakan dalam menyelenggarakan atau menyekolahkan putra dan putri mereka. Maka kita buka tahun ajaran kita 2023-2024 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon doa kita semua agar Allah berikan keberkatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak panjang karena memang sejak semula itu tidak ada dan tidak ingin tampil. Difokuskan saja kepada beliau berdua, yaitu
dosen kita, guru kita, Bapak Haji SMA, dan pengajar kita, Ustaz Haji Masud SPD. Tapi nampaknya enggak langsung dimasukkan, bisa kita lakukan. Ada barangkali 5 hal yang disampaikan secara kasih. Pertama, berkali-kali kita serukan kepada kita semua meningkatkan rasa syukur yang mendalam, karena ini semua di luar akal sehat. Kalau bagi saya di luar akal sehat. Bermula tanggal 8 Maret ketika awal COVID terjadi, kita kurung tukang sini setahun, tidak keluar. Oleh itu Pak JB juga bersemangat, mereka juga menyelesaikan pembangunan tersebut. Dan semenjak itu terlalu banyak kejadian-kejadian luar biasa di luar nalar, yang semuanya kata Imam Malik, bacalah Masya Allah, la quwwata illa billah. Ketika melihat yang mengagumkan, baik pada diri, pada keluarga, pada hamba, pada kerjaan, dan pada apa yang terus, yang kita membacakan Masya Allah. Rasul saya ini makna Masya Allah itu. Pertama, sebelum pertama ada hal. Berarti ini semua adalah apa yang Allah berikan. La quwwata illa billah. Atau makna kedua, Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah berikan, jika tidak, maka semuanya adalah semata-mata min fadlillah. Ini yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada min fadlillah. Ini semua karunia Tuhan. Dia berwani asyukur angkatku untuk mencoba itu menguji apakah terus. Makanya kami ajak semua untuk terus-menerus meningkatkan rasa syukur, menghilangkan untuk sombong yang diakui kita. Ini semua kemampuan kita tidak ada. Apabila kita tingkatkan rasa syukur, baik syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan, lazim, kami akan tambah pasti, lazimnya pasti akan ditambah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan kepada semua, bahwa kita sudah pancangkan kita. Ini adalah tahun peningkatan berkualitas, serta meningkatkan adab keseharian kita di pondok ini, yang telah kita lakukan 20 adab keseharian mulai dari sejak dan telah dicetak dalam kali sudah dipampang 20 adab keseharian mulai dari sejak masing-masingnya 20 adab masing-masingnya. Inilah yang kita coba menyerapkannya dalam kehidupan keseharian kita di pondok, bukan hanya mereka. Kita semua, di mana kita semua dalam hidup. Kenapa sih itu? Tukang kita saja sudah mencapai 30. Bekerja setiap hari. Ditambah dengan para ustaz yang tinggal di dalam, yang rumah tangga, juga tambah anak-anak. Barangkali mau 100 ada. Tidak salah kalau kita dalam 1000, betul.
sebanyak 1000 kita. Adab itu harus kita, kata guru kita. Adab itu menuntut ilmu. Beradab dulu kepada guru yang lebih. Sedangkan ilmu menuntut amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus menuntut amal. Tidak boleh beramal tanpa ilmu. Makanya kita tekankan inilah tahun ada, tahun menyerahkan ibadah yang kita pakai di sini prinsip tawasul. Kita larang orang membawa manhaj dan mazhab di sini. Segala label, segala atribut, segala aksesoris. Setiba Anda di gerbang presenter, andalkan lepas ini. Makanya kita tidak akan menerima orang yang membawa-bawa ajaran Anda. Pakai saja, terapkan saja apa yang telah kita sepakati. Pada kali ini perlu diketahui oleh beliau tua, saat kita ikut bina dan saat kita tidak membolehkan orang membawa manhaj dan mazhab. Silakan latar belakang pendidikan apa. Kita di sini ada sekian banyak sebuah. Tahun ini banyak sebuah masuk. Dan juga ada berbagai latar belakang. Bahkan tahun ini adalah tahun di mana kita meningkatkan kasus. Salah satu kasusnya kasus kulit. Kita sudah terima 3 orang guru spesial untuk melatih sebagai guru spesial di sore hari. Maka siapa yang betul-betul berminat ingin mendalami terpaku dalam kitab kuning yang diawali masyarakat, kita bikin guru 40 sudah disepakati. Maka siapapun yang berminat kita saling habis setiap sore mereka belajar namun syarat dan mempelajari kitab kuning. Apa yang diharapkan oleh ini mudah-mudahan bisa terwujud. Dan misalnya kita berpotensi dengan pesantren-pesantren dengan ini yang kita harapkan. Kemudian sampai itu, bagi saya pribadi dan juga kita semua, tentu lebih-lebih kita ini dari saya. Di kami di yayasan, yang alumni yang apa, yang tertua, yang alumni yang apa, yang tertua beliau adalah beliau Ustaz kita di Sulaiman SMA. Yang termuda adalah ketua pengurus di jajaran yayasan ini. Alumni yang apa? Ya, kita ulang untuk dikatakan semuanya. Alumni perguruan tinggi Akabah dulu di jajaran yayasan sekarang daripada tingkat pembina pengurus dan pengawas yang tertua adalah ketua pembina yayasan Akabah. Perlu diketahui pembina atau pendiri adalah pemilik yayasan. Kalau yang tertua kami ada 5. Dan di jajaran pembina pengurus dan pengawas itu yang alumni yang apa yang termuda adalah Ustaz Haji Mas Dua SPD. Sekarang sebagai ketua di bawah pengurus beliau sudah 5 sekarang. Yang tertua sudah habis itu bawah. Yang setelah itu kita di sini dulu saja apa sekarang berubah menjadi kita diikuti oleh SD di kami, kemudian Adi, lalu Aki C ya, C sudah 5. Dan kita juga ketika di sini kalau Allah izinkan di tahun besok barangkali kita SD spesial atau perguruan tinggi, entah mana yang terjadi. Mudah-mudahan Allah izinkan kedua. Karena prinsip kita mulailah, jangan pikirkan bagaimana mulai. Sebab kalau belum mulai, belum dikatakan mulai saja. Nanti di dalam prosesnya akan banyak hal-hal yang luar biasa.
Ini prinsip yang saya pakai semenjak di pesantren mulai di pesantren sampai kita sekarang mulai yang ini berbeda. Saya adalah dulu Ananda Sumatera. Barangkali perlu bergantung. Tekad kami ini perlu bergantung. Dulu ketika kami kali pertemuan terakhir di Jenjang 40 di toko emas Singgalang di bawah, saya ketika itu sudah membacang tekad dengan Umi. Sekarang saya ulang lagi di hadapan beliau. Saya kalau sudah masuk. Segala yang ada di saya berikan. Bahkan anak cucu saya juga saya kerahkan untuk ikut di dalam, tanpa ada kepentingan untuk membagi-bagi kekuasaan, tidak. Karena saya begitu diajari oleh guru-guru buya-buya. Masuk itu tidak boleh kepala masuk. Karena yang namanya azam itu adalah totalitas. Dengan totalitas itulah saya bertekad mendapat kepercayaan. Kalau kita semua memegang janji itu, saya juga pegang janji. Saya juga akan habis-habisan menghabiskan semua apa yang saya miliki. Dan itu Allah saksinya. Dan yayasan juga memegang janjinya. Sama-sama kita membesarkan lembaga ini, meningkatkan lembaga ini, mengembangkan lembaga ini. Tentu karena saya lebih ke sini, tentu lebih banyak saya mengurus dan memikirkan Abi Center ini. Di mana suatu saat kelak kalau sudah maju dan mapan bisa ditinggalkan, saya akan serahkan. Dan saya juga akan mengurus Akabah yang lainnya. Masih banyak lembaga-lembaga yang perlu kita kembangkan di Akabah. Tapi hari ini harus saya benahi 5 tahun ini. Makanya sekarang saya sudah menekur ke bawah, melihat kader-kader yang memungkinkan melanjutkan ini. Saya tidak ingin Yayasan Akabah ini dipimpin oleh orang yang tidak dikader. Nanti melenceng dia daripada misi semula, tujuan semula. Kalau bahasa Minangnya nanti jalan dialih orang lalu, cupak diganti orang penggantang. Kita tidak ingin. Makanya saya sekarang sudah mulai mengkader dan melatih beberapa orang yang akan siap melanjutkan Abi Center ini ke depan lebih berkembang. Lebih berkembang. Karena perintis itu tidak akan mengembangkan. Perintis hanya mengawali dan memulai. Itu prinsip saya begitu. Saya tidak tamak dengan jabatan dan tidak ingin berkuasa. Saya hanya ingin menjadi perintis. Kalau sudah merintis, ya, pahala merintis itu luar biasa. Man sanna sunnatan hasanatan, itu yang saya pegang. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai merintis jalan yang baik, dia dapat pahala dan dapat pahala siapa saja yang melanjutkan rintisannya itu. Ini yang saya pegang sampai sekarang. Dan yang terakhir, saya ajak semua. Ini amanah untuk kita. Amanah daripada Allah yang pertama. Allah percaya kepada kita. Sehingga kita diamanah seperti ini. Bahkan bertubi-tubi amanah seperti ini. Pesantren lain merosot dan turun tanpa menyebut. Ada yang kemarin saya sampai diskusi, ada 5 pesantren yang sekarang merosot muridnya. Jauh drastis menurun. Bahkan semalam juga datang orang mengatakan, pesantren ini sudah menurun muridnya, sudah kacau. Semalam saya disampaikan begitu. Kita justru dikasih amanah seperti ini. Meningkat. Yang terjauh dari Bekasi, Ustaz. Dari Bekasi. Bengkulu, Palembang, dan Kerinci. Ada daripada kepulauan. Di hampir semua kabupaten kota di Sumbar kita sudah memiliki murid. Tanpa jor-joran, tanpa baliho-baliho, tanpa spanduk-spanduk, tanpa brosur-brosur yang heboh-heboh, enggak. Kita percaya saja Allah akan mengetuk hati orang kalau kita sudah ikhlaskan. Karena kita berpegang tidak ada promosi dusta.
Kalau kita sudah mulai dengan kedustaan berarti kita bohong saja terus. Tidak ada, kita ada. Dalam promosi sifatnya iklan dan promosi kadang-kadang kan lebih-lebih seperti itu. Saya tidak suka seperti itu. Karena ini amanah, tentu dituntut kepada kita menjadi orang yang bertanggung jawab dengan amanah itu. Makanya tadi saya bisikkan kepada beliau, Ustadz kita Haji Zusil, guru kita tidak boleh mengajar keluar. Siapa yang terdapat guru mengajar keluar, kita pilih opsi saja, mau pilih habis center atau di luar. Makanya saya pesankan kepada tim penjaring guru, penuhkan jadwal guru kita semua di sini. Maka hari ini barangkali tidak ada yang mendua. Barangkali ada 1 atau 2 orang yang dikasih dispensasi karena memang jamnya segitu. Selebihnya tidak. Saya inginkan semua guru hadir setiap hari. Jumlah kita 75, tapi semuanya lebih 100. Kenapa? Kita di dalam ini lebih 100. Orang tidak tanggung-tanggung membiayai kita, mensupport kita, mendukung kita. Kadang-kadang hanya sepatah kata, lalu Allah ketuk hati orang dengan sepatah kata itu. Semalam saya juga ditelepon, kabarnya Abi butuh air. Ya, depot. Boleh saya ikut menyumbang? Bolehlah, masa tidak boleh? Dia bilang. Nih, saya kirimkan sampai Abi. Makasih ya Abi, kata. Itu kalau Allah ingin mengetuk hati orang. Tanpa banyak slogan-slogan heboh. Yang penting kita yakin saja, jalan sajalah. Tugasmu menjalankan, tugasmu intan surullah. Itu namanya fi'il syarat. Kalau jawabannya sudah Allah punya kerja. Fi'il jawabnya Allah itu. Yang surkum itu adalah fa'ilnya Allah. Berarti tugas kita jalankan. Masalah menolong, masalah membantu, itu urusan Allah. Jangan kita memikirkan pula kerja Allah sakit kepala kita. Saya santai saja. Betul saya siang malam, di samping doa kita semua, juga ustaz-ustaz kita di yayasan juga ikut andil yang tak tanggung-tanggung. Tapi saya pribadi juga memang siang malam, tapi saya santai saja. Saya yakin itu, Allah tidak akan membiarkan kita. Selagi kita berjalan di jalannya, dia sudah janji. Walanah diana subulana, akan tunjukkan jalan-jalan. Itu pasti. Tentu itu kepada kita semua ini amanah besar, tanggung jawab kita besar. Mari kita tingkatkan kebersamaan, rasa tanggung jawab, kedisiplinan, yang tidak kalah pentingnya pengabdian yang didasari dengan keikhlasan. Anda kalau tidak ikhlas datang ke sini tidak ada pahalanya. Ya. Guru-guru lagi, kalau tidak ikhlas tidak ada pahalanya. Allah sediakan pahala terbesar bagi guru. Menurut saya dan apa yang saya pahami, tidak ada pahala sebesar daripada pahala guru. Sampai diabadikan, mati pun dia akan dapat terus mendapat pahala. Burung berdoa, hewan berdoa, kayu berdoa, batu berdoa, ikan di laut berdoa, serangga berdoa untuk guru-guru yang muallimin nas al khair. Kan yang muallimin nas, yang mengajari manusia kan guru. Silakan baca hadis sahihnya kita Riyadhus Shalihin. Tidak ada nilai yang sehebat itu. Nabi Musa Rasul disuruh berguru, tinggi derajat gurunya pada nabinya. Disuruh guru, maka banggalah menjadi guru, tapi tidak ada nilainya kalau Anda tidak ikhlas. Berjalanlah dari rumah ke sini para guru. Nanti apa yang Anda pijak berdoa kepada Allah. Mendoakan supaya Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya. Jangan yang ada di benak kita nomor 1 itu honor. Saya tegas-tegas nyatakan. Kalau itu di benak kita tidak ada nilainya. Berangkatlah dari rumah, bismillah. Ya Allah, ikhlaskan niat saya. Kerikil yang dipijak, batu-batu yang kita injak, pohon-pohon yang kita lalui, yang kita lewati, hewan-hewan yang malaikat, semuanya berdoa. Dengan malaikat pun berdoa kepada salut. Karena gurulah orang jadi pintar. Orang tua tidak membuat orang pintar. Guru mikir orang pintar. Sehingga dikatakan Imam Ghazali, guru itu abukum fid din. Abukum fid din. Orang tuamu dalam masalah agama inilah guru. Maka muliakanlah guru itu. Hormati guru. Itu makanya adab. Sebelum berilmu beradab kepada guru. Ini yang kita coba tanamkan, kita pancangkan, kita akan di sini. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan terakhirlah, terima kasih kepada yayasan
yang sudah datang ke sini, bahkan jauh-jauh hari kita sudah sampaikan kepada Ustaz Rahmat juga yayasan, tolong sampaikan betul kepada beliau-beliau, datanglah. Kenapa? Ya, kita lihat bagaimana Abi Center sekarang, juga Pak AJP, tapi sekarang beliau sedang di Padang. Cuman beliau minta momen-momennya diabadikan dan dibagikan sama beliau, karena beliau ingin. Jadi saya terima kasih besar, kamilah terima kasih besar atas kedatangan para yayasan kepada sini, sehingga tahu bagaimana Abi Center sekarang. Dan sebentar lagi barangkali Ustadz Luzardi, murid pertama di Akabah Bukhari, Ustadz Luzardi, yang sekarang kita amanai sebagai koordinator. Saya sampaikan kepada ketua yayasan, ketua pengurus yayasan, dan ketua pembina bahwa kita mencoba merekrut alumni sekarang sudah banyak di sini. Alumni Akabah di sini. Pertama alumninya Ustadz Lazwardi. Beliau langsung disyarahkan koordinator kepegawaian dan kegiatan. Kemudian alumni di lapangan Saiful Hadi. Di lapangan beliau merancang lapangan ini. Sekarang sedang menjalankan alat berat. Di dapur pun ada alumni kita. Sampai di dapur pun alumni. Yurnel. Di bawah Pak Luzardi 2 tahun, 1 tahun. 1 tahun ya, Yurnel juga ada. Dan lain-lain lah yang tak mungkin saya sebut. Jadi kita berusaha mengambil alumni kita di sini dulu. Di samping mencoba merangkul masyarakat kita yang bisa diajak. Apa yang bisa mereka berikan dalam, sehingga kita tidak akan jauh-jauh keluar. Jadi untuk itu, kepada ustaz-ustaz kita, ya, rasa bangga dan senang hati berkunjung ke sini. Barangkali nanti Pak Luzardi bisa membawa berkeliling sebentar sampai sejauh mana persiapan kita untuk tahun ini, yang mungkin tahun depan kita sudah betul-betul 1000. Saya hanya yakin saja akan ada jalan-jalan yang Allah beri kepada kita. Dan kepada kita semua yang telah mempersiapkan acara ini, langsung saya perkenalkan. Dari yang paling vital sekarang, grup dapur silahkan berdiri. Grup dapur silahkan berdiri di belakang. Silahkan tampil. Yang merah-merah grup dapur ini. Di belakang. Ada 5 petugas dapur. 2, 3, 4 dapur. Yang 1 laki-laki. Ini grup dapur Ustaz. Tanpa mereka kami nak makan ini. Yang menanakkan mempersiapkan nasi 1000 orang 1 hari. Ini beliau. Makasih, silakan duduk. Grup dapur ini. Kemudian grup pengasuh, silakan. Yang putri juga, yang putra juga. Yang putri dulu. Pakai batik spesial. Silakan, tidak berdosa berdiri. Nah, kami hanya ingin melihatkan saja. Ini beliau pengasuh putri kita, Ustaz. Ada sekian banyak. 11, 12 ya. 11. Makasih. Silakan duduk lagi tanpa menyebut nama beliau. Pengasuh putra, silakan. Ustaz Jumadi ini kepalanya. Silakan pengasuh putra. Silakan berdiri supaya dapat dilihat ini. Pengasuh putra semua. Ada 12 atau 13, saya lupa. 12. Pak Luzardi juga masuk nih. Berdiri Pak Luzardi. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Para pegawai kita, silakan. Di luar daripada guru. Silakan, ada yang mewakili. Oh, di belakang. Silakan, Pak Yogi, Pak Pit juga, silakan. Kak Ade juga ini. Oh, Pak ya. Ada yang susah berdiri Ustaz karena sudah membawa. Makasih, duduk. Dan para guru semua, tanpa kecuali. Guru, silakan berdiri semua. Yang putra-putri. Silakan semua. Guru-guru kita. Ini seragam baru kita Ustaz. Seragam kompak nih. Ini para guru kita semua. Baju baru. Sama dengan baju yayasan. Dengan baju pembina sama. Inilah guru-guru kita yang kita amanahi untuk mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita. Mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah ketabahan, semangat selalu, kesabaran menghadapi murid-murid kita, dan terus meningkatkan pengabdiannya. Amin. Terima kasih kepada guru kita. Silakan duduk lagi.
Demikian yang bisa disampaikan untuk kita. Sekarang kita perkenalkan satu lagi, murid yang paling jauh dari Bekasi. Silakan berdiri. Bekasi, Tangerang. Silakan. Yang Bekasi mana? Putri ya. Mana Putri? Hafizah. Ada Hafizah? Sudah berdiri belum? Ada Hafizah? Dari Malaysia silakan. Perantauan Malaysia. Ada. Kalimantan? Dari Kalimantan? Malu-malu. Yang putra dari Tangerang? Tangerang. Mana putra? Bukan, yang lama juga ada, Tangerang. Garut, Garut. Silakan berdiri, yang lama dan yang baru. Garut. Ada? Ini dia, dari Garut. Ada 3 orang ya? Oke. Ini yang terjauh Ustaz. Dari Jawa dan Kalimantan, dari perantauan Malaysia. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Dan kepada ustaz-ustaz kita juga terima kasih atas kedatangannya. Dan silakan Pak Lozadi membawa beliau berkeliling sebentar. Ustaz Rahmat, Ustaz Lozadi silakan damping beliau berkeliling sebentar. Yang paling dekat adalah di sini ibu kita, Ibu Rani. Silakan berdiri. Yang paling dekat. Tapi bukan murid, guru ini. Guru terdekat. Sekian, terima kasih. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.